dijadikan dalam materi pertemuan ya, perkuliahan nanti. Ya. Nanti mungkin Bu Prof Hana bisa menambahi lagi. Jadi kita targetnya tiga semester lulus ya, Mas ya, dan mungkin yang sudah bergabung. Kemudian untuk atmosfer akademik ya, atmosfer akademik di Prodi S2 MIST ini ada world class profesor, ada kolaborasi riset BRIN, kemudian ada hibah prototipe, hibah riset, dan Abdimas Dikti. Ya, ini nanti kita bisa mendiskusikan terkait riset dan penelitian adik-adik mahasiswa ya, yang mungkin nanti sudah bergabung ya di Prodi S2 MIST. Kemudian lanjutnya yaitu untuk roadmap penelitian saya ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung ya, mungkin ada dari elektro ya, ataupun dari Prodi Informatika ataupun industri. Ini adalah roadmap penelitian yang saya kerjakan selama ini, yaitu ada renewable sumber energi ya, sumber energi terbarukan, baik itu solar energi, energi angin ya, hidropower dan biomas, tapi saat ini masih di solar energi. Kemudian ada kontrol cerdas ya, ada smart controller, kemudian ada strategi kontrol, pemodelan sistem dan performance analis. Ya. Kemudian untuk profil lulusan yaitu ada inovator dalam bidang teknologi, techno-sociopreneurship, konsultan manajemen dan inovasi, peneliti dan pengembang inovasi. Nah, ini untuk media sosial MIST Umsida. Itu mungkin beberapa hal dari saya ya. Di sini ada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung ya, yang sudah mendaftar dan bergabung. Ada Bapak Nuswanggono, ada Mas Turino, kemudian ada Mas Zalfas ya, Mas Salim ya, dan yang lainnya ya. Ini ya, itu mungkin Mbak Rania dari saya, mungkin yang nanti bisa dilanjut ke Bapak Ibu dosen yang lainnya, ataupun nanti terakhir bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, mohon izin Prof. Hana, Pak Iza, Bu Dr. Rita, Bu Dr. Wiwi, dan juga Pak Dr. Irwan. Saya izin untuk bisa menyampaikan mungkin beberapa perkenalan dari saya, sekaligus tentu mengajak teman-teman yang sekarang sudah bergabung untuk juga bisa menyebarkan gitu ya tentang MIST di Umsida dan bisa bergabung lebih banyak lagi nanti dengan kami di Umsida. Izin untuk menyampaikan sedikit presentasi saya. Oke, apakah sudah dapat terlihat PPT-nya? Ampun. Sudah, Bu. Oke, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali malam ini saya bisa bertemu dengan rekan-rekan calon mahasiswa yang dari MIST Umsida, gitu, dan juga dengan para Bapak dan Ibu dosen yang nantinya akan membersamai teman-teman selama proses belajar di MIST Umsida. Perkenalkan, nama saya adalah Sofela Santi Al-Rosid. Silahkan nanti teman-teman memanggil saya dengan Vela. Dan 25 tahun saya aktif di industri di bidang inovasi, operational excellence, dan supply chain management. Jadi saya mengawali karir dari sebuah perusahaan manufaktur untuk produk elektronik itu di tahun 99, kemudian ini adalah sebuah perusahaan Jepang. Kemudian saya pindah ke sebuah perusahaan agriculture dari US, Monsanto Indonesia, dan lanjut di PT Cargill Indonesia. Ini juga perusahaan US, dan ada PT East West Seed
Indonesia, ini dari perusahaan dari Belanda, dan sejak 2019 saya juga menjadi seorang konsultan di OSCM Indonesia yang foundernya adalah saya sendiri kebetulan, dan di tahun 2025 ini kami mendapat kepercayaan dari Global Innovation Institute atau GINI untuk perwakilan di Indonesia, di mana Global Innovation Institute ini mereka bisa mengeluarkan sertifikasi profesional di bidang inovasi. Dan terima kasih, saya juga diberi kepercayaan untuk bisa membersamai nanti teman-teman dalam proses belajar di S2 MIST Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Silahkan jika teman-teman ingin terhubung lebih lanjut dengan saya, di pojok kiri bawah itu adalah kontak saya, teman-teman bisa terhubung dengan saya lebih lanjut. Baik, nah ini menarik karena tadi Pak Iza sudah sebutkan, Prof. Hana juga sebutkan bahwa S2 MIST ini kita akan bicara tentang inovasi, sistem, dan teknologi. Nah, sebelum kita ngomong tentang inovasinya, kita coba kulik sedikit tentang sistem, gitu. Bagi saya, sistem itu adalah satu kesatuan elemen. Ini tidak hanya berfokus kepada sebuah sistem informasi begitu, tapi sistem di sini adalah mencakup bagaimana seluruh proses bisnis, baik itu eksternal maupun internal, saling berinteraksi. Bagaimana bisnis memahami konsumennya misalnya, bagaimana produk diciptakan, hingga bagaimana bisa merubah tatanan yang sudah ada. Kalau dalam inovasi, itu kita mungkin sering dengar istilah disruptif dan transformasional gitu ya. Ini adalah sebuah inovasi di mana kita merubah total cara orang berinteraksi tersebut. Contohnya internet nih, gitu ya. Itu kan bagaimana betul-betul merubah bagaimana cara orang berinteraksi saat ini. Kemudian kita bicara tentang teknologi gitu. Oke, saya mungkin pakai pointer sebentar. Oke, selanjutnya kita bicara tentang teknologi. Ini juga bukan hanya tentang produk canggih, tapi lebih tentang bagaimana manusia menciptakan sebuah solusi, gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin sekarang banyak yang sibuk, nggak punya cukup waktu untuk belanja harian gitu. Secara sederhana nih, tukang sayur sekarang bisa jualan lewat WA, atau mungkin yang lebih canggih ada aplikasi misalnya seperti Sayur Box dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem dan teknologi, ini bukan hal yang sempit, tapi ini betul-betul sebuah hal yang besar yang kita bisa kembangkan. Dan nanti pada saat rekan-rekan belajar, kita akan lebih banyak untuk bicara proyek tadi yang Pak Iza, seperti Pak Iza utarakan tadi. Baik, berikutnya kita bicara tentang inovasi. Nah, ini saya pakai berdasarkan Oslo Manual ya yang diperbarui di 2018. Inovasi sendiri sebenarnya jika mengacu kepada cakupan apa yang akan diinovasi, ada 4 tipe dari inovasi itu sendiri, yaitu produk yang diinovasi, kemudian prosesnya, kemudian marketing, dan berikutnya adalah organisasional inovasi. Nah, manual Oslo sendiri ini sebenarnya dibuat berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari beberapa negara anggota OECD gitu ya, yang dibentuk dan mereka mengkategorikan inovasi berdasarkan apa yang akan diinovasi ini menjadi 4 kategori tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Nah, apa sebenarnya inovasi itu sendiri? Jadi saya mungkin mengadopsi apa yang dipakai oleh Global Innovation Institute gitu ya. Secara sederhana, apa sebenarnya inovasi tersebut? Jadi pasar itu kan berubah terus-menerus. Dulu misalnya kita puas HP untuk teleponan aja gitu. Tapi sekarang HP harus bisa untuk internet. HP harus bisa untuk mengolah data dan lain sebagainya.
Nah, berubahnya pasar ini itu bukan proses yang bertahap. Seringkali pasar itu berubahnya adalah sebuah loncatan. Jadi kalau dalam grafik ini itu yang bagian atas ini adalah loncatan-loncatan dari apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, inovasi itu adalah manakala kemampuan bisnis atau kemampuan industri itu bisa bertemu dengan apa yang dibutuhkan pasar. Secara sederhana seperti itu. Dan artinya kalau pasar melompat, bisnisnya pun juga harus melompat, tidak bisa jalannya bertahap lagi gitu, tapi juga mengikuti lompatan dari market tersebut. Jadi secara sederhana Global Innovation Institute mendeskripsikan bahwa yang namanya inovasi adalah manakala kemampuan dari bisnis itu bisa bertemu dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, selanjutnya, apakah ya mungkin kalau di industri gitu, di dunia industri, sering orang mengatakan kami telah melakukan inovasi A, B, C, D, lalalalalala begitu ya. Wait, tapi sebentar gitu. Betul nggak itu sebuah inovasi? Sesuatu baru boleh disebut sebagai inovasi jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah apakah benar itu dibutuhkan oleh penggunanya. Jangan-jangan itu hanya imajinasi kita saja. Maka cari tahu sebenarnya apa yang diperlukan oleh user, yang diperlukan oleh pengguna. Caranya research. Kemudian yang kedua adalah apakah benar hal tersebut yang kita pikirkan itu layak untuk bisnis. Jangan-jangan hasilnya itu tidak sepadan dengan investasi yang dikeluarkan oleh bisnis, gitu ya. Maka bagaimana caranya? Analisa kelayakan. Dan yang ketiga adalah apakah benar teknologinya sudah memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Jangan-jangan itu hanya fantasi kita saja. Misalnya nih, ada perusahaan pertanian misalnya di tahun 2025 atau saat ini mengusulkan misalnya inovasi benih yang bisa ditanam di planet Mars misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin saat ini berapa tahun lagi mungkin bisa jadi, tapi saat ini teknologinya belum visible gitu. Jadi dikatakan inovasi jika tiga-tiganya ini tercapai. Tapi apakah inovasi tersebut sempurna? Belum. Setelah memenuhi 3 kriteria ini, dikatakan bahwa inovasi tersebut sempurna adalah saat inovasi tersebut telah dieksekusikan. Bukan hanya berupa prototipe, proposal, atau mungkin skala lab. Nah, itu dia. Nah, nanti saya berharap kita bisa sama-sama bertemu gitu ya di kelas dan kita akan mendiskusikan apa yang bisa diinovasikan dari apa yang ditemui oleh rekan-rekan di tempat kerja masing-masing. Baik, dan kalau tadi Prof. Hana juga berangkat dari supply chain, saya kebetulan juga sama. Saya besar dalam praktek nyata supply chain yang berdampak betul ya supply chain itu kepada bisnis. Jadi supply chain itu bukan cuma mengatur barang atau supply barang saya maksud, tetapi supply chain itu juga mengatur bagaimana kita harus mengelola sebuah demand. Dan kalau kita bicara supply dan juga bicara demand, ya itulah bisnis. Itulah sebenarnya yang dipikirkan oleh bisnis, gitu. Dan supply chain sendiri itu juga tidak hanya tentang mengalirnya barang atau jasa, tapi supply chain juga mengatur bagaimana informasi mengalir, bagaimana keuangan mengalir, dan itu semua tentu butuh yang namanya sistem yang solid, butuh teknologi yang terus diperbarui sehingga aktivitas tersebut bisa berdampak signifikan terhadap perusahaan. Nah, untuk bisa seperti itu, maka butuh yang namanya inovasi dalam bidang supply chain. Nah, riset saya nanti akan lebih banyak berfokus ke sana, namun tidak menutup bahwa yang namanya organizational innovation ini adalah sebuah fondasi yang mendukung transformasi supply chain itu bisa terjadi. Jadi melalui proses perubahan struktur, budaya, dan sistem manajemen. Ini kira-kira apa yang nanti bisa kita kerjakan bareng-bareng untuk bisa
lebih dalam melakukan research di bidang ini.